Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih dan ungkapan rasa kebahagiaan dengan digelarnya reuni 212 pada pagi hari yang cerah ini, dan semoga segenap panitia penyelenggara, begitu juga semua narasumber, seluruh undangan akan senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pertemuan kita pada pagi hari yang cerah ini, walaupun lewat virtual, webinar, daring, insya Allah tidak kurang sedikit pun keberkahan dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan di awal ini juga saya ingin mengajak semua untuk sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus dan ikhlas serta penuh pengharapan agar wabah corona baik di Indonesia bahkan di seluruh dunia segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat sehat walafiat kepada seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi ini, karena pandemi ini menimpa semua orang. Dan kalau kita bicara tentang kemanusiaan, maka kemanusiaan adalah sesuatu yang lintas teritorial, lintas negara, lintas agama, lintas suku, lintas budaya. Nah, karena itu doa kita untuk semua. Semoga wabah corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus, semoga para umarok kita, para ulama kita yang terkena positif corona pada belakangan ini, semoga mereka semua disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya, insya Allah. Baiklah, pada kesempatan ini, agar tidak membuang waktu, karena banyak sekali para habaib, para ulama, para tokoh, para aktivis yang saat ini berkumpul, baik di studio 1 maupun di studio 2, saya akan langsung saja ingin menyampaikan apa yang sepatutnya disampaikan pada pagi hari yang cerah ini. Dan saya ingin menyapa seluruh elemen bangsa, seluruh anggota masyarakat dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke yang ada di dalam negeri ini, bahkan di luar negeri sana yang mengikuti daripada acara ini. Saya ingin menyapa Anda semua dan ingin menyampaikan terima kasih serta apresiasi atas kepeduliannya, atas keikutsertaannya, kebersamaannya, yaitu dalam perjuangan kita semua untuk menggelorakan semangat spirit revolusi akhlak sebagai solusi untuk Indonesia yang bermartabat. Mudah-mudahan niat baik kita ini digabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Babe Hekal yang pagi hari ini luar biasa, tampil begitu energik, begitu semangat, begitu menarik. Terima kasih atas waktu yang diberikan, dan luar biasa panduannya. Mudah-mudahan Babe Haikal dan lainnya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya kawan, bicara tentang reuni 212, tentu setidaknya kita akan kembali kepada kenangan di mana dulu kita pernah secara bersama-sama, yaitu melaksanakan aksi 212 pada tahun 2016. Nah, yang ingin saya ingatkan bahwa dalam aksi 212 di tahun 2016, di sana ada spirit ukhuwah, spirit persaudaraan. Nah, persaudaraan yang saya maksud di sini adalah baik itu persaudaraan dalam istilah ukhuwah basyariyah,
ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan kemanusiaan. Karena sebagaimana yang Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu sekalian umat manusia ini berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Wa Adam min turab. Dan Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tanah liat. Artinya kita selalu diingatkan bahwa kita umat manusia ini semuanya pada prinsipnya bersaudara secara kemanusiaan. Nah, kita bersaudara secara kemanusiaan karena memang kita semua berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi ingatkan Nabi Adam itu diciptakan Allah dari turab, dari tanah. Artinya di antara sesama umat manusia ini kita harus tanggalkan pakaian kesombongan, keangkuhan, ketakaburan. Karena kita semua berasal dari Nabi Adam yang satu, dan kita semua berasal dari tanah liat, dan kita harus menyadari bahwa kita tidak akan pernah mulia kecuali kalau kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berkenaan dengan ini ada yang menarik. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini yang diserukan oleh Allah bukan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tapi yang diserukan oleh Allah adalah ya ayyuhan nas, hai umat manusia. Artinya seluruh umat manusia, siapapun dia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun budayanya, apapun kebangsaannya, dari negara manapun mereka berasal, mereka diserukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hei segenap umat manusia, inna khalaqnakum, kata Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian min dzakarin wa untha, itu dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Selanjutnya Allah nyatakan setelah itu, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kamu itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, berpuak-puak. Nah, lalu pertanyaannya, untuk apa Allah ciptakan manusia ini dari jenis laki dan jenis perempuan, juga bersuku-suku, berpuak-puak, dan berbangsa-bangsa? Nah, sebelum kita ajukan pertanyaan ini, Allah sudah jawab dalam ayat yang sama, di mana Allah nyatakan, lita'arafu, untuk kamu sekalian saling mengenal. Subhanallah. Jadi, kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai umat manusia dengan aneka ragam latar belakang, perbedaan yang ada di antara kita. Lita'arafu, untuk kamu ini saling kenal. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kenapa? Di ayat ini yang dikedepankan adalah untuk kamu saling kenal. Jadi nggak disebut soal saling sayangnya, saling bersatunya, saling bekerja samanya, tidak. Saling kenal dulu. Karena saling kenal itu pintu gerbang. Itu kunci. Kalau sudah saling kenal, maka satu sama lainnya saling mengetahui. Kalau sudah saling mengetahui, maka akan mudah untuk membangun saling menghargai. Kalau sudah saling menghargai dan saling menghormati, maka itu merupakan modal utama untuk saling cinta dan saling sayang. Nah, kalau sudah ada saling cinta dan saling sayang, tentu akan lebih mudah lagi kita untuk saling berbagi, saling bekerja sama, saling bergotong royong, saling bahu-membahu. Nah, itulah rahasianya kenapa dalam ayat ini yang dinyatakan oleh Allah, lita'arafu, untuk kamu saling mengenal. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi. Nah, bahwa dalam aksi 212 di tahun 2016, bahkan dalam reuni-reuni selanjutnya, sampai reuni hari ini yang kita gelar bersama secara daring, secara webinar ini, bahwa di sana ada spirit ukhuwah basyariyah, ada spirit persaudaraan kemanusiaan. Makanya saya selalu ingatkan kepada seluruh umat Islam, seluruh elemen bangsa, ingat, kalau kita bicara kemanusiaan,
maka kita jangan bicara soal suku, budaya, agama, golongan, partai, kelompok, lupakan itu semua. Apalagi kalau kita lagi terjun di medan bencana, di sana banyak orang membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan bantuan. Jangan sekali-sekali yaitu bicara tentang suku, agama, ras, atau antar golongan yang kita singkat dengan SARA. Tidak ada. Kemanusiaan adalah kemanusiaan. Inilah ukhuwah basyariah yang spiritnya melekat ada di dalam aksi 212 maupun dalam reuni 212 selanjutnya. Nah kemudian yang kedua jenis ukhuwah yang ingin saya ingatkan juga, bahwa dalam aksi 212 di sana juga ada spirit persaudaraan kebangsaan. Nah kalau istilah dalam bahasa Arabnya kita sebut ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah. Kalau tadi ukhuwah basyariah itu bisa diistilahkan sebagai internasionalisme. Nah, sementara kalau ukhuwah wataniyah ini bisa kita istilahkan dengan yaitu nasionalisme. Itu persaudaraan kebangsaan. Persaudaraan kita satu tanah air. Nah, ini pun juga diberikan isyarat yang sangat jelas sekali oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sejarah hidupnya. Bagaimana Nabi SAW secara terbuka di hadapan para sahabat menyatakan cintanya kepada kota suci Mekah, menyatakan cintanya kepada kota suci Madinah, bahkan menyatakan cintanya kepada Jabal Uhud. Subhanallah. Artinya ini dimotivasi oleh Rasulullah SAW para sahabatnya untuk cinta apa? Nabi cinta Mekah. Mekah tanah kelahirannya. Sampai-sampai Nabi mengatakan kepada kota Mekah didengar oleh para sahabat, kalau bukan kaummu yang mengusir aku dari Mekah, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau wahai Mekah. Subhanallah. Nah begitu juga Nabi menunjukkan rasa cintanya kepada Madinah. Nah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW baik di Mekah, di Madinah maupun di tempat-tempat lainnya bukan sekedar sebatas ucapan. Nah, tapi Nabi juga bekerja keras dengan para sahabat bagaimana membangun ekonomi umat, mensejahterakan mereka, yaitu di negara yang dipimpinnya, di Mekah, di Madinah, di Taif, dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan luar biasa betapa Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya untuk cinta negeri. Ya, adapun sebuah makalah Hubbul Watan Minal Iman, itu bukan hadis. Tapi sebagai kata hikmah untuk memberi motivasi agar kita cinta kepada negeri, ya sah-sah saja, bagus-bagus saja untuk digunakan. Tapi kita garis bawahi bahwa itu bukan hadis Nabi. Tapi sungguh pun begitu, sikap hidup Nabi, bagaimana Nabi menunjukkan rasa cintanya ke Mekah, Madinah, dan lain sebagainya, itu menjadi secara baik eksplisit maupun implisit menunjukkan bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya untuk cinta negeri, cinta bangsanya, cinta tanah airnya. Nah, ini juga harus kita jaga. Inilah yang kita sebut dengan istilah ukhuwah wataniyah. Nah baiklah, sekarang yang ketiga. Selain ukhuwah basyariah yang tadi kita sebut dengan istilah internasionalisme, dan selain ukhuwah wataniyah yang tadi kita sebut dengan nasionalisme, kebangsaan, ada satu lagi jenis ukhuwah. Nah, ukhuwah yang ketiga ini sangat spesifik, sangat khusus, sangat istimewa, karena dimensinya bukan dimensi hanya dunia, tapi dimensi dunia dan akhirat. Nah, ukhuwah apa? Ukhuwah Islamiyah. Jadi ukhuwah Islamiyah ini adalah satu persaudaraan yang diikat dengan akidah, diikat dengan syariat, diikat dengan keagamaan. Dan ini dimensinya bukan hanya sebatas dunia, tapi dimensi ini dimensi dunia dan akhirat. Nah tentu ini tidak bertentangan dengan ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah, karena
di dalam ukhuwah Islamiyah itu sendiri ada dimensi dunia yang memang harus dijaga. Dimensi mana mesti dijaga? Itu tadi yang kita sampaikan. Soal internasionalisme, kita tidak boleh menjadi bangsa yang terbelakang dari pergaulan internasional. Dan di sana juga ada nasionalisme, yang mana kita harus selalu bersedia untuk berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan negara. Dan itu ada dalam ajaran Islam secara komprehensif, yaitu secara lengkap. Nah, khusus yang ketiga ini, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103. Allah subhanahu wa ta'ala qala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Artinya, berpegang teguhlah kamu sekalian kepada hablullah. Itu kepada tali Allah, kepada agama Allah, kepada hukum Allah. Dan Allah ingatkan, wa la tafarraqu, jangan sekali-kali kamu bercerai-berai. Nah, berdasarkan ayat ini, siapapun yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai seorang muslim, bersahadat, memeluk agama Islam, maka mereka wajib al-i'tisam, berpegang kuat kepada hablullah, kepada hukum Allah. Nah, kenapa? Karena hukum Allah yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan way of life. Itu merupakan jalan hidup. Jalan hidup dari dunia menuju akhirat. Nah, oleh karenanya, setiap muslim, setiap orang beriman wajib berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, berpegang teguh juga kepada ijma, qiyas, dan lain sebagainya, yang menjadi sumber-sumber hukum muktabar terpercaya, yaitu di tengah umat Nabi Muhammad SAW. Dan haram mereka berpecah belah. Jadi wala tafarraqu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh berpecah belah. Maka itu orang-orang beriman wajib bersatu. Tapi bukan sembarang bersatu. Bersatu dalam iman, bersatu dalam Islam, bersatu dalam akhlak, bersatu dalam kebajikan, bersatu dalam kebersamaan, bersatu dalam taat, bersatu dalam takwa. Jadi bukan bersatu dalam korupsi, bukan bersatu dalam kezaliman, bukan bersatu dalam dusta, bukan bersatu dalam kemunkaran dan kemaksiatan. Jadi bersatu yaitu di dalam iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah ahibail kiram, bagian pertama dari pertemuan kita, yaitu pada pagi hari ini, yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa dalam aksi 212 di tahun 2016 ada spirit ukhuwah basyariah, internasionalisme, karena memang yang hadir saat itu bukan dari Indonesia saja, hampir dari seluruh dunia ikut hadir. Kemudian yang kedua adalah ada spirit ukhuwah wataniyah, nasionalisme. Nah, karena saat itu yang hadir dari hampir semua suku, apapun agamanya, mereka datang untuk bersama-sama bagaimana menuntut penegakan keadilan. Dan yang ketiga, di sana secara spesifik ada ukhuwah Islamiyah yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan saya harap spirit dari tiga jenis ukhuwah ini akan selalu ada di dalam setiap gerakan yang memiliki ruh daripada 212, baik hari ini maupun yang akan datang, insya Allah. Nah, selanjutnya di bagian kedua. Di bagian kedua yang ingin saya ingatkan di sini adalah yaitu tentang akhlak Nabi alaihi salatu wassalam dan misi kenabian yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Qalam ayat 4, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu tentang segala sesuatu, memberikan kesaksian ilahi yang amat suci dan maha tinggi tentang akhlak Nabi. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
la'ala khuluqin azim, berbudi pekerti yang sangat agung. Nah, ini bukan sembarang kesaksian. Ini kesaksiannya datang dari satu zat yang maha tahu tentang apa yang dilakukan oleh Nabi di depan umatnya, apa yang dilakukan oleh Nabi di belakang umatnya, bahkan apa yang terlintas di benak Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, zat yang maha tahu itulah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesaksian yang maha tinggi bahwa Nabi memiliki akhlak yang sangat azim. Subhanallah, subhanallah. Nah, jadi artinya di sini bahwa memang Nabi diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang manusia yang bukan sembarang manusia, tapi manusia yang memiliki akhlak yang sedemikian sempurna, bahkan paripurna. Nah, sampai-sampai para ulama pernah menyatakan saking sempurnanya akhlak Nabi alaihi salatu wassalam, tidak cukup kita bicara hanya dalam suatu diskusi 1 jam, bahkan sehari, bahkan seminggu, bahkan 1 tahun sekalipun, bahkan seumur hidup kita sekalipun ingin membahas secara sempurna daripada kemuliaan akhlak Nabi, saking sempurnanya tidak akan pernah tuntas. Jadi ini betul-betul samudra akhlak. Nah, samudra akhlak, lautan akhlak yang begitu luas yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karenanya yang ingin saya garis bawahi, Nabi yang diciptakan oleh Allah dengan akhlak yang begitu sempurna itu sudah sangat tepat sesuai dengan misi kenabian yang dibawa oleh beliau. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Bazzar dan Al-Imam Al-Budai dalam musnad mereka, bahwa Nabi pernah mengatakan alaihi salatu wassalam pada suatu kesempatan, di mana beliau katakan, innama bu'ithu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya, innama dalam bahasa Arab itu lil hasr, ada min adawat al hasr, biasa digunakan untuk pembatasan. Jadi artinya bukan sekedar sesungguhnya, tapi juga sesungguhnya hanya, ada penekanan, ada pembatasan. Jadi innama bu'ithu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Subhanallah. Ini satu misi kenabian yang luar biasa, misi penyempurnaan akhlak. Subhanallah, subhanallah. Jadi berdasarkan hadis ini, apapun yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada umatnya, baik itu yang berkenaan dengan ibadat ataupun juga yang berkenaan dengan muamalat, itu semua tujuannya adalah untuk penyempurnaan akhlak. Nah, dengan kata lain, kenapa kita sholat 5 waktu sehari semalam? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita puasa setiap bulan Ramadan? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita mesti bayar zakat? Nah, diberikan kepada yang berhak. Supaya akhlak kita mulia. Nah, kenapa kita tidak boleh berzina, menenggak minuman keras, tidak boleh berjudi, tidak boleh menipu, tidak boleh korupsi, dan lain sebagainya dari sejenis kemungkaran? Supaya akhlak kita mulia. Subhanallah. Jadi memang Islam ini agama akhlak. Nah, karena misi kenabiannya adalah penyempurnaan akhlak. Dan Nabi yang membawa misi untuk penyempurnaan akhlak tadi ternyata manusia yang akhlaknya sangat agung. Nah, inilah sekedar kita perlu mengenal tentang misi akhlak yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya kalau kita harus jujur, dan memang wajib jujur, kalau kita ingin katakan sekarang tentang revolusi akhlak, sebetulnya bapak revolusi akhlak dunia, tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad SAW. Nah, karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk mengajak umat manusia minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Jadi membawa umat manusia di dunia di zaman jahiliyah dulu dari zulumat, dari kegelapan, ilan nur, kepada cahaya, itu langkah revolusi yang luar biasa. Itu langkah revolusi
terobosan revolusi yang maha dahsyat luar biasa. Nah, karena yang dibawa oleh Nabi ini bukan hanya satu lokal se-Jakarta atau se-Pulau Jawa atau se-Indonesia, tapi dunia yang saat itu dipenuhi dengan alam jahiliyah, dipenuhi dengan alam zulumat. Jadi sekali lagi saya mau katakan di sini bahwa bapak revolusi dunia yang sebenarnya adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah baiklah ya kawan. Kalau begitu saya pikir perlu juga sedikit kita gambarkan sebetulnya akhlak Nabi yang agung itu yang macam mana sih? Nah supaya ada gambaran bagi seluruh masyarakat di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, begitu juga yang ada di luar. Tadi sudah saya katakan untuk mencari satu ibarat, ungkapan yang bisa menggambarkan kesempurnaan akhlak Nabi secara tuntas memang sulit. Tapi ada satu ungkapan yang luar biasa. Itu ketika seorang Hisham bin Amir bertanya kepada istri Nabi tercinta. Itu bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, "Ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Sebetulnya bagaimana sih akhlak Nabi? Satu pertanyaan yang sederhana tapi mendalam. Satu pertanyaan yang kelihatannya sangat-sangat sederhana, simpel. Tapi isinya ini begitu mendalam dan jawabannya ini memang ditunggu oleh umat. Nah, lalu apa dijawab oleh Siti Aisyah? Siti Aisyah ini terkenal dengan pemahamannya tentang fikih, terkenal dengan keilmuannya karena memang beliau langsung dididik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidatuna Aisyah berhasil menjawab dengan satu ungkapan yang singkat tapi padat, yang ringkas tapi jelas. Jadi jawabannya sederhana tapi komprehensif. Subhanallah. Apa dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha? Beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Jadi akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Itu aja dijawab oleh Siti Aisyah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Betapa cerdasnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di dalam memilih kata. Nah, sekarang jawaban ini kita katakan maha dahsyat. Kenapa? Karena dengan ungkapan yang begitu singkat tadi, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menginformasikan kepada kita bahwa akhlak Nabi itu sebenarnya adalah implementasi daripada isi kandungan Al-Quran. Jadi akhlak Nabi itu adalah penjabaran, pengejawantahan, pengamahlan, pewujudan dari isi kandungan Al-Quran. Kemana Al-Quran itu membimbing, kesanalah Nabi kita beramal. Bagaimana Al-Quran itu menuntun, begitulah akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Jadi siapa yang mau tahu akhlak Nabi, ya baca Al-Quran. Pahami Al-Quran, pelajari Al-Quran, amalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Nah sekarang mari kita lihat. Al-Quranul Karim mewajibkan sholat, puasa, zakat, dan aneka ragam kewajiban. Nah demi Allah, tidak ada satupun kewajiban yang ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Al-Quranul Karim mengharamkan aneka ragam kemungkaran, aneka ragam kemaksiatan. Subhanallah, demi Allah, jangankan Nabi berbuat maksiat seumur hidupnya, terlintas di benaknya untuk berbuat maksiat tidak pernah terjadi pada diri Nabi kita alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Jadi jawaban Siti Aisyah ini begitu luar biasa, menunjukkan kecerdasan beliau yang begitu tinggi, dan sekaligus beliau berhasil sukses memilih satu ungkapan yang cukup secara umum mewakili kita semua umat Islam dalam upaya mengetahui bagaimana kesempurnaan akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Nah karena itu saya ingin mengajak semua, siapa yang ingin tahu akhlak Nabi, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Melalui Al-Quranul Karim, bagaimana tuntunannya, itulah akhlak Nabi. Nah, lalu bagaimana pengejuantahannya dalam ibadat, muamalat sehari-hari? Kita buka hadis Nabi alaihi salatu wassalam, karena hadis itu adalah penjelas daripada isi kandungan
Al-Quranul Karim. Nah, itu yang ingin saya ingatkan. Pertama, berkenaan dengan persoalan akhlak Nabi dan misi kenabian. Itu bagian kedua yang ingin saya ingatkan dalam kesempatan ini. Jadi tadi bagian pertama adalah bagaimana aksi 212 ada spirit uhuwah syariah, uhuwah watoniyah, uhuwah islamiyah. Di bagian kedua yaitu tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan misi kenabian. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Bagian ketiga, saya ingin ingatkan di bagian ketiga ini bahwa spirit akhlak yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata ini yang harus kita syukuri. Ternyata spirit akhlak itu masuk ke dalam sendi-sendi dasar negara Republik Indonesia yang kita kenal dengan nama Pancasila. Nah, ternyata Pancasila itu kalau kita pelajari dari sila pertama sampai sila yang kelima, isinya itu justru merupakan spirit akhlak. Nah, kita lihat spirit akhlak yang pertama bicara tentang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini kan memberikan satu motivasi pada seluruh bangsa Indonesia bagaimana dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara wajib menjunjung tinggi norma-norma luhur ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini spirit akhlak yang luar biasa. Jadi artinya dalam Pancasila itu sendiri sebetulnya spirit akhlak sudah ada. Nah, begitu juga sila kedua. Kalau kita lihat sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini bicara tentang kemanusiaan, adil, adab. Ini nilai akhlak yang luar biasa tingginya, yang selama ini memang wajib kita junjung tinggi. Jadi dari sila kedua tadi ada nilai akhlak yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Sehingga setiap bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dari mulai pejabat sampai rakyat, dari mulai kiai sampai santri, seluruh elemen masyarakat harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, harus menjunjung tinggi nilai-nilai adab. Nilai kemanusiaan itu apa? Akhlak. Nilai keadilan itu apa? Akhlak. Nilai adab itu apa? Akhlak. Subhanallah, subhanallah. Makanya tidak salah kalau selama ini selalu kita gaungkan bahwa Pancasila itu adalah warisan ulama. Jadi jangan dibentur-benturkan Pancasila dengan ajaran Islam. Bahkan Pancasila itu menjadi satu konsensus nasional antara para founding father, pendiri bangsa Indonesia dari semua agama. Nah, jadi pada saat rumusan Pancasila itu ada dari kelompok Islamnya, ada dari kelompok nasionalisnya, ada dari kelompok non-muslimnya, lengkap. Nah, saya pikir ini satu konsensus nasional yang berdiri atas dasar akhlak yang mulia. Nah, ini yang saya mau ingatkan. Yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga kita bicara tentang persatuan Indonesia. Persatuan itu kan nilai akhlak. Hanya orang yang berakhlak yang mau bersatu. Nah, mereka yang ingin memecah belah bangsa, mereka yang ingin menghancurkan persatuan, adalah mereka orang-orang yang tidak berakhlak. Jadi spirit akhlak itu sudah masuk, yaitu di dalam dasar negara Republik Indonesia. Subhanallah. Nah, sekarang yang keempat, kita perhatikan di sini, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Subhanallah. Itu kata kerakyatan yang dipimpin. Itu kan menunjukkan bagaimana rakyat dituntun. Nah, untuk apa? Untuk tunduk patuh kepada pimpinan. Ini akhlak. Ini akhlak. Nah, kemudian kerakyatan yang dipimpin ini juga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kalau tadi rakyatnya dituntut untuk patuh taat kepada pemimpin sebagai satu bentuk akhlak yang mulia, pemimpinnya juga dituntut. Nah, dituntut apa? Hikmat bijaksana. Jadi akhlak itu adalah bagaimana seorang pemimpin memimpin dengan hikmat dan bijaksana. Kalau dia tidak hikmat, dia tidak bijak, maka dia tidak punya spirit akhlak. Nah, kemudian nggak sampai di situ. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan. Subhanallah. Itu kata permusyawaratan.
musyawarah mufakat itu salah satu inti ajaran Islam dalam bermuamalah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, musyawarah mufakat itu justru salah satu intisari akhlak. Jadi siapa yang ingin menjadi pemimpin? Apakah itu pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, pemimpin bangsa, pemimpin negara, dia harus menjunjung tinggi musyawarah mufakat. Dan ternyata musyawarah mufakat itu merupakan ciri sekaligus jati diri bangsa Indonesia yang pernah dibangun oleh para founding father kita. Subhanallah. Jadi nilai akhlak, spirit akhlak itu memenuhi ruang-ruang Pancasila. Subhanallah. Jadi sudah tidak betul kalau ada yang ingin mengadu-ngadu agama dengan Pancasila. Nah, jadi kalau siapapun yang ingin mengadu agama dengan Pancasila, mereka tidak berakhlak. Karena Pancasila itu sendiri terbangun, terdiri, lahir lewat spirit akhlak. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Kalau sudah bicara nilai keadilan, itu akhlak. Apalagi tujuannya mensejahterakan bangsa Indonesia, itu akhlak. Jadi bukan memiskinkan. Kalau memiskinkan dan memelaratkan bangsa Indonesia, itu tidak berakhlak. Nah, kesimpulan yang saya mau sampaikan di sini adalah ternyata spirit akhlak mulia itu sudah ada, dituangkan oleh para founding father, para pendiri bangsa Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini saya ingatkan bahwa Pancasila bukan sekedar pilar negara, bukan. Tapi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi jelas di sini bahwa ketuhanan yang Maha Esa bukan sekedar pilar negara, tapi lebih dari pilar negara, merupakan dasar negara. Apa beda pilar dengan dasar? Pilar itu kan cuma tiang. Nah, tiang itu bisa dirubuhkan, bisa diganti kapan saja. Nah, sedangkan dasar itu fondasi, sangat mendasar sekali, sangat fundamental sekali. Nah, karena itu saya termasuk yang tidak setuju kalau Pancasila sebagai dasar negara disebut sebagai pilar negara. Karena itu jadi menurunkan derajat Pancasila itu sendiri. Kalau kulihat kembali ke soal akhlak, yang penting satu kabar gembira buat kita semua bahwa nilai-nilai akhlak, spirit akhlak, ruh akhlak ada dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Baik landasan ideal Pancasila maupun landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, sekarang akhirnya sampai ke bagian keempat yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, bagian yang keempat, setelah tadi kita bicara tentang bagaimana spirit ukhuwah persaudaraan persatuan ada dalam aksi 212 sejak tahun 2016. Kemudian bagaimana tadi kita juga sudah bicara tentang akhlak Nabi dan misi kenabian yang dibawa oleh beliau untuk penjemuran akhlak. Kemudian kita lanjut dengan spirit akhlak dalam Pancasila itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk kepada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu tentang revolusi akhlak. Jadi kalau sekarang kita sedang gaungkan revolusi